Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Ustaz Balik Kamera. Kali ini saya ingin berbagi tips untuk cara mengecek drone ya. Seandainya kalau sahabat ingin beli drone second atau bekas itu gimana caranya ngecek gitu ya. Nah ini saya ada dua drone ya, drone DJI Mini 2 dan Mavic Air 2S nih sahabatku. Jadi ini sebagai contoh aja ya, cara-cara untuk tahap-tahapannya untuk ngecek drone ya. Nah seperti itu. Jadi kalau drone itu sudah semakin bagus ya dari segi teknologi ataupun dari segi fiturnya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang drone ini sekarang sudah harus login akun ya. Login akun, jadi harus memang sudah tertaut akun gitu ya. Jadi dia sudah terkonfirmasi kalau memang remote dan aircraftnya itu sudah nyambung seperti itu ya. Kalau dulu belum ada ya kayak ini yang keluaran lama itu ya, drone-drone keluaran lama seperti Mavic Pro yang pertama, Mavic Pro 2 itu ya. Jadi dia tidak ada yang sistemnya tertaut akun gitu ya. Karena kalau drone ya, drone yang sudah tertaut akun, nanti masalahnya itu sama kayak kita memungut iPhone second itu, dengan masih adanya login ya, login yang punya gitu. Nanti kita jualnya itu juga murah dia, sama kayak drone yang keluaran baru sekarang ya, dari DJI Mini 2 terus Mini 3 Mini 4 dan seterusnya yang keluaran baru itu ya, dia sistemnya sudah tertaut akun. Nah seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dicek kalau membeli drone itu harus kita login dulu ya. Nah login dulu di aplikasi ya. Jadi apapun drone-nya kita harus mesti on-kan remote, on-kan aircraft-nya, terus disambung ke aplikasi. Nah di aplikasinya itu masih tertaut akunnya yang punya atau enggak. Nah itu seandainya kalau memang masih tertaut, nanti kalau seandainya deal ya pas kita beli itu mesti kita log out dulu ya, atau di unbind ya di bahasa ininya, bahasa drone-nya kayak itu. Jadi kita harus log out akunnya tuh. Jadi biar tidak tertaut akun ya. Nah itu kunci untuk pertama ya kalau beli drone itu penting itu, karena yang berpengaruh keras untuk drone itu di sana ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua ya, yang terpenting itu baterai juga sahabatku. Nah baterainya itu mesti dicek ya. Cara ngecek CC-nya ya mesti kita sama kayak tadi ya, masuk ke aplikasi, remote harus terhubung dengan drone, pasang ininya, baterainya. Nah ini baterai Mavic Air 2S ini sahabatku. Nah kalau dia normal kita tekan kayak ini dia akan nyala ya. Nah ini semuanya akan nyala dia. Nah itu terus kita cek baterainya itu caranya simple sahabatku. Login ya ke aplikasinya, terus dilihat di sana berapa circle count-nya, cc-nya gitu ya. cc-nya berapa, baterainya, biasanya seperti itu yang ditanyakan. Diceklah di sana 16 atau berapa. Cc count itu artinya seberapa sering baterai itu dicas gitu ya. Jadi kalau baterai itu sering dicas berarti drone itu sering dipakai, logikanya ke sana dia. Nah itu juga banyak juga biasanya yang salah kaprah juga sahabatku. Jadi dia baru cc-nya kecil dikira drone-nya nggak akan fly lama gitu ya. Karena kemungkinan baterai yang dia dapat dari beli baru itu sudah rusak, terus dia beli baterai baru yaitu cc-nya kecil pasti. Nah itu sesuaikan dengan kondisi aircraft-nya juga. Kalau memang sudah sering dipakai akan kelihatan dia lusuh ya. Nah ini sama kayak Mavic Air 2S ini. Jadi dia ada bekas-bekas pakainya ya. Di sini di aircraft-nya ini. Nah ini kayak ini dia tuh. Nanti kelihatan juga di gimbalnya. Nah itu. Nah itu ya tip yang kedua. Terus masih mengenai baterainya ya. Nanti kalau sudah tahu cc baterainya biasanya semakin kecil semakin bagus ya. Bukan semakin banyak semakin bagus dia. Malah yang makin kecil makin bagus dia. Nah terus yang di baterai itu untuk ngeceknya itu kembung atau enggak. Nah ini penting nih sahabatku. Kalau baterainya sudah kembung berarti kemungkinan baterainya drop sahabat. Ini yang paling bahaya nih. Jadi baterai sudah kembung dipaksakan untuk fly. Biasanya kalau dilihat di layar ini masih banyak ya. Untuk kapasitas baterainya masih banyak. Cuman karena dia drop kemungkinan pas dia akan balik di 35% di perjalanan sudah akan habis baterainya. Nah itu menyebabkan drone biasanya loss ya. Jadi bisa akan mati dia drone-nya di atas ya, itu sudah
nggak bisa diselamatkan ya. Nah itu penting cara ngecek baterainya, tinggal putar aja ya. Kalau saya ya ngeceknya tipsnya, kalau dia kembung ya, kalau kita putar gini dia pasti akan muter ya. Kalau ini tuh, kalau ini kan nggak nih. Nah dia masih flat ya, jadi tidak akan muter ya. Biasanya kalau dia ciri-ciriin dia kembung, nah kayak ini ya. Gini dia. Nah ini karena dia kembung ya, bagian sininya, bagian atas ini memang di sini. Karena untuk ngecek kembung dan enggak baterainya di bagian bawah dia ya, bukan yang di sini. Nah itu caranya biasanya diginiin aja dia akan muter ya. Nah itu ciri-ciri kembung dan enggaknya. Nah itu ya untuk ini. Terus kita lihat di bagian gimbalnya sahabatku. Biasanya di sini yang paling riskan ya. Di gimbalnya ini, terus dilihat di bagian kameranya ada kotoran atau enggak. Biasanya kita harus mesti fly ya. Jadi biar ketahuan ya untuk ngembun atau enggaknya ya. Nah di kameranya ini. Dan biasanya untuk ngecek dia stabil atau enggaknya untuk gimbalnya di remote ini di switch aja ke spot ya. Di switch ke spot, jadi dia kanan kiri gitu. Ini dia biar drone-nya gini. Jadi nanti akan kelihatan dia kalau gimbalnya bermasalah, dia pasti akan ada goncangan kayak itu dia. Di layar HP-nya. Nah itu kunci selanjutnya. Terus dilihat di bagian aircraft-nya sahabatku. Jadi kalau dia memang bawaan ya, dia pasti ada segel kayak ini dia. Nah seperti mata ini ya. Nah seperti cairan yang bening begini ya. Ini segelnya, ini segel dari pabriknya ya. Jadi kemungkinan drone itu tidak pernah diservis. Nah seperti itu ya. Ini kuncinya juga sahabat kalau beli drone. Itu ingat yang pertama harus log out akun, cek baterainya, caranya tadi ya saya bilang login, lihat CC-nya berapa, terus cek kembung atau enggaknya. Karena drone itu paling berpengaruh di harga di baterai ya, semakin banyak baterai semakin tinggi harganya. Nah seperti itu, makanya dia ada yang drone basic, ada yang drone Playmore combo. Nah gitu bedanya itu ya, Playmore combo lengkap dia dengan 3 baterai. Dan kalau basic itu 1 baterai. Nah itu ya, itu paling berpengaruh ya untuk harga di baterai. Terus lihat segelnya, segel di aircraftnya masih atau enggak. Terus kita lihat di gimbalnya. Gimbalnya caranya itu seperti tadi ya, cara saya di switch ke spot, terus di drone-nya pas dia fly di atas terbang kanan kiriin full set gitu. Nanti akan kelihatan kalau memang ininya bermasalah atau enggak ya gimbalnya. Nah seperti itu. Terus untuk yang lain ya dicek untuk kelengkapannya aja ya. Untuk fungsi-fungsi itu bisa dicek secara langsung ya, manual. Dan biasanya terpenting juga untuk sensornya ini. Nanti dites aja ya, sensor bagian depan, terus atas, bagian bawah, ini sensor-sensornya dicek dia. Nah itu sih. Kalau yang lainnya ya bisa dikondisikan ya, sesuaikan biasanya fungsinya seperti apa. Itu sih yang paling penting ya di drone. Karena cukup simpel, biasanya yang paling bermasalah itu di aircraftnya ya. Aircraftnya itu nanti kalau dia sudah pernah crash atau jatuh, dia akan kelihatan ada ini ya, baret, terus ada pecah. Nah itu simpel ya, itu caranya karena kita bisa lihat langsung barangnya. Nah itu ya tahap-tahapan untuk membeli drone second sahabatku. Jadi semoga bermanfaat ini. Ada yang perlu ditanyakan bisa di halaman komentar. Terima kasih, salam dari saya Ustaz Balik Kamera di Tabanan Bali. Sampai jumpa.